karakteristik pasien geriatri, dan risiko polifarmasi. Jurnal British Journal of Clinical Pharmacology oleh Mangoni and Jackson 2004 menjelaskan bahwa penuaan menyebabkan penurunan cadangan fisiologis, physiological reserve, sehingga lansia lebih rentan terhadap efek obat. Multimorbiditas pada pasien geriatri mengharuskan penggunaan beberapa obat secara bersamaan, yang dalam literatur klinik disebut sebagai polifarmasi, lebih dari sama dengan 5 obat. Review oleh Maher et al. 2014 dalam Expert Opinion on Drug Safety menegaskan bahwa polifarmasi bukan sekedar jumlah obat, tetapi berkaitan langsung dengan 1. Meningkatnya potensi interaksi obat, 2. Meningkatnya kejadian Adverse Drug Reactions atau ADR, dan 3. Meningkatnya angka rawat inap pada lansia. Interaksi obat yang sering terjadi pada lansia. Studi observasional oleh Obreli Neto et al. 2012, Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, menemukan bahwa lebih dari 60% pasien geriatri mengalami potensi interaksi obat bermakna secara klinis, terutama melibatkan 1. Obat kardiovaskular, 2. Analgesik atau NSAID, 3. Antikoagulan, dan 4. Obat sistem saraf pusat. Hasil serupa ditemukan pada penelitian nasional Indonesia oleh Sari et al. 2020, Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, yang menunjukkan bahwa kombinasi NSAID antihipertensi dan antidiabetik oral, obat lain, merupakan interaksi paling sering pada pasien lansia rawat jalan. Perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik akibat usia. Farmakokinetik. Menurut Mangoni dan Jackson 2004, absorpsi relatif tidak berubah signifikan, namun onset bisa melambat. Distribusi, inkremen lemak tubuh, menyebabkan akumulasi obat lipofilik seperti benzodiazepin. Metabolisme. Decrease aliran darah hati, menyebabkan penurunan clearance obat. Ekskresi. Decrease laju filtrasi glomerulus, menyebabkan akumulasi obat yang diekskresikan ginjal. Farmakodinamik. Jurnal Drug Safety oleh Salvi dan et al. 2012 menegaskan bahwa lansia menunjukkan peningkatan sensitivitas reseptor, khususnya terhadap obat sedatif, antikolinergik, dan antihipertensi. Dampak klinis interaksi obat pada pasien geriatri. Jatuh merupakan dampak klinis yang paling sering dilaporkan. Studi oleh Salvi et al. 2012 menunjukkan bahwa interaksi obat yang melibatkan obat sistem saraf pusat seperti benzodiazepin, antidepresan, dan opioid, serta obat kardiovaskular seperti antihipertensi dan diuretik meningkatkan risiko jatuh melalui mekanisme sedasi berlebihan, hipotensi ortostatik, serta gangguan keseimbangan. Risiko jatuh meningkat seiring bertambahnya jumlah obat yang digunakan, terutama pada pasien dengan polifarmasi. Onder et al. 2013. Delirium. Delirium merupakan manifestasi klinis penting akibat interaksi obat pada lansia. Delirium sering terjadi akibat penggunaan bersamaan obat dengan efek sedatif dan antikolinergik seperti benzodiazepin, antipsikotik, opioid, dan antidepresan. Salvi et al. 2012 menyatakan bahwa lansia memiliki sensitivitas farmakodinamik yang lebih tinggi terhadap obat-obat tersebut, sehingga efek depresan sistem saraf pusat dapat meningkat secara aditif atau sinergis ketika beberapa obat digunakan secara bersamaan. Onder et al. 2013 menegaskan bahwa delirium akibat interaksi obat seringkali bersifat dapat dicegah, namun masih sering tidak teridentifikasi dalam praktik klinik. Toksisitas obat. Toksisitas obat juga merupakan dampak klinis yang signifikan pada pasien geriatri. Penurunan fungsi ginjal dan hati akibat proses penuaan menyebabkan penurunan clearance obat, sehingga interaksi obat dapat mempercepat terjadinya akumulasi obat dalam tubuh meskipun dosis yang diberikan masih dalam rentang terapeutik. Salah satu contoh yang banyak dibahas dalam jurnal adalah kombinasi ACE inhibitor atau IRB, diurepik, dan NSAID yang dikenal sebagai fenomena triple whammy. Studi oleh Lapi et al. 2013 membuktikan bahwa kombinasi ini secara signifikan meningkatkan risiko gagal ginjal akut pada pasien usia lanjut. Contoh kasus obat pada pasien geriatri. Kasus pertama adalah polifarmasi dan reaksi obat merugikan. Pasien perempuan usia 85 tahun dengan riwayat hipertensi dan penyakit jantung iskemik mengonsumsi lebih dari 6 jenis obat, termasuk propranolol, tramadol, dan paracetamol. Pada lansia, kondisi ini dapat menyebabkan interaksi obat dan akumulasi obat karena penurunan fungsi metabolisme dan ekskresi. Dampak klinis yang muncul antara lain lesi kulit, pruritus, dan eritema. Kasus kedua menunjukkan polifarmasi yang berujung pada rawat inap akibat adverse drug reaction. Pasien laki-laki usia 78 tahun dengan diabetes mellitus dan hipertensi mengonsumsi 6 atau lebih obat, termasuk antihipertensi dan NSAID. Interaksi farmakodinamik meningkatkan risiko hipotensi dan hipoglikemia yang menyebabkan pusing, mual, penurunan kesadaran, hingga rawat inap yang tidak direncanakan. Kasus ketiga membahas interaksi obat pada pasien diabetes mellitus dan hipertensi. Studi pada pasien geriatri di RSUP Dr. M. Jamil menunjukkan penggunaan kombinasi antidiabetik, antihipertensi, dan statin dapat menimbulkan interaksi farmakodinamik dan farmakokinetik. Dampaknya meliputi risiko hipoglikemia, hipotensi, gangguan elektrolit, serta potensi komplikasi serius. Kasus keempat adalah penggunaan obat yang tidak tepat berdasarkan Beers kriteria. Pasien rawat inap di RSUD Dr. Soekarjo menerima digoxin, alprazolam, dan tramadol. Penggunaan obat-obat tersebut pada lansia berisiko tinggi menimbulkan efek samping seperti gangguan kognitif, delirium, perdarahan gastrointestinal, dan risiko jatuh. Kasus kelima adalah polifarmasi yang berkaitan dengan sindrom geriatri. Lansia yang menjalani terapi antihipertensi, analgesik, dan antidiabetik berisiko mengalami efek samping seperti hipotensi ortostatik, sedasi, dan hipoglikemia. Kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, delirium, gangguan kognitif, serta penurunan kualitas hidup. Strategi deprescribing dan monitoring terapi. Definisi deprescribing. Deprescribing adalah proses terencana dan sistematis untuk menghentikan atau menurunkan dosis obat yang tidak lagi diperlukan atau berisiko tinggi, khususnya pada pasien lansia, dengan tujuan meminimalkan efek samping, mengurangi polifarmasi, dan meningkatkan keselamatan serta kualitas hidup pasien. Deprescribing dilakukan secara bertahap dan terkontrol dengan monitoring efek terapi dan potensi withdrawal. Sering menggunakan panduan seperti Beers kriteria atau stop atau start kriteria untuk identifikasi obat beresiko.
Strategi deprescribing. 1. Evaluasi daftar obat. 2. Tentukan obat yang berisiko atau tidak tepat. 3. Prioritaskan obat yang dihentikan. 4. Rencana penghentian bertahap. 5. Diskusi dan edukasi pasien atau keluarga. 6. Dokumentasi dan koordinasi. Monitoring terapi setelah deprescribing. 1. Klinis. Perhatikan gejala withdrawal, rebound, atau perburukan penyakit yang sebelumnya dikontrol obat. 2. Kognitif atau mental. Pantau delirium, gangguan memori, atau perubahan perilaku yang mungkin timbul akibat penghentian obat psikoaktif. 3. Laboratorium atau biomarker. Periksa fungsi ginjal, hati, elektrolit, glukosa, tekanan darah, atau parameter spesifik obat jika perlu. 4. Functional status. Evaluasi kemampuan mobilitas, risiko jatuh, dan aktivitas sehari-hari pasien. 5. Follow up berkala. Jadwalkan kontrol rutin 1 hingga 4 minggu awal, lalu tiap 3 hingga 6 bulan untuk menilai toleransi terapi. Kesimpulan. Berdasarkan jurnal internasional dan nasional terpercaya, interaksi obat pada pasien geriatri dengan polifarmasi merupakan masalah klinis nyata yang dipengaruhi oleh perubahan fisiologis akibat usia dan kompleksitas terapi. Dampaknya mencakup jatuh, delirium, toksisitas obat, dan peningkatan rawat inap. Strategi deprescribing dan monitoring terapi oleh tim kesehatan, khususnya apoteker, terbukti secara ilmiah mampu menurunkan risiko tersebut.